Halo semuanya. Ini pertama kalinya aku bikin video kayak gini ya. Gue ngerasa video ini bisa ngerubah pandangan kalian terhadap cinta selamanya. Gue tuh dulu ngerasa gue lover girl banget. Dulu gue mikir kalau misalnya gue tuh terlalu cinta sama orang, gue ngasih segalanya, dan gue selalu maafin kesalahan-kesalahan dia, itu tandanya gue tuh pacar yang baik. Kalau misalnya kalian juga kayak gitu dan kalian udah capek jadi orang yang selalu ngebenerin segalanya, kalian capek jadi orang yang selalu ngechat duluan nanyain what is wrong, video ini buat kalian. Gue ngerasa sebenarnya nggak ada yang salah untuk jadi lover girl atau cewek yang tulus, tapi cara lo ngelakuinnya selama ini ada di hubungan itu cuma bikin lo makin kejebak di hubungan yang draining atau yang manipulatif. Jadi ini adalah beberapa hal yang gue harap dulu ada orang yang ngasih tahu gue, yang kayak bener-bener shake my body bilang sebenarnya tuh cinta tuh kayak gini. Lo pernah gak sih ngerasa kayak kenapa cowok-cowok yang kurang, yang low quality itu selalu ngejar-ngejar gue? Jujur gue dulu bingung banget. Gue tuh tahu gue insecure, tapi gue nggak tahu kalau misalnya gue tuh seburuk itu. Gue tahu ini kedengaran bakal gila, tapi dulu gue menarik cowok-cowok yang tepat untuk gue saat itu. Karena cowok-cowok itu adalah cerminan diri gue. Lo itu menarik apa yang lo rasa lo pantas buat dapetin. Once again, lo menarik apa yang lo rasa lo pantas buat dapetin. Dulu gue tuh gak punya self-respect, gue insecure banget. Dan dulu gue gak percaya kalau misalnya gue bisa dapet cowok yang high value. Makanya yang datang ke gue juga cowok-cowok dengan mindset yang sama. Kalau misalnya lo gak ngerasa diri lo berharga, lo gak bakal dapetin cowok yang ngerasa lo berharga juga. Kalian bisa lihat teman kalian yang suka lompat dari satu situationship ke situationship lainnya, mereka tuh gak punya self-respect sama sekali, sorry to say. Kalau lo mau diperlakukan kayak ratu, lo harus jadi ratu buat diri lo sendiri. Jangan ngarep orang lain yang validasiin lo. Kalau lo ngebangun value diri lo, cowok-cowok loser tuh gak mungkin berani untuk deketin lo. Mereka bakal minder duluan biasanya. Jadi buang jauh-jauh pikiran gue tuh gak pantas dicintain ya. Please banget, gak ada istilah cowok baik tuh stoknya udah habis. Itu cuma scarcity mindset. Cowok baik itu banyak guys, lo cuma belum ketemu karena lo harus benerin standar lo dulu. Kalau misalnya lo sekarang punya pacar dan dia gak ngehargain diri lo, itu karena lo biarin dia kayak gitu. Tiap hari lo bertahan di hubungan itu lo ngasih tahu ke diri lo sendiri, lo konfirmasi ke diri lo sendiri, aku tuh pantas diperlakukan kayak gini. Cewek kayak kita tuh emang jagonya overthinking, overanalyzing. Kita suka nyari makna tersirat dari kelakuan cowok kita. Tapi girls, hear me out. Mixed signals adalah sebuah sinyal. Kalau lo lagi PDKT sama cowok, terus lo bingung, cowok suka gak ya sama gue? Itu namanya red flag guys. Karena kalau misalnya cowok beneran suka, lo gak bakal bingung. Cowok gue yang sekarang, dia tuh bener-bener yang kayak obsessed sama gue in a positive way. Dia invest waktu, dia invest energi buat gue. Cowok tuh sebenarnya simple banget, gak serumit kita. Kalau dia ngomong ke lo, gue belum mau serius, dia percaya sama dia. Kalau tiba-tiba dia suka gagalin janji last minute sering banget, itu berarti lo bukan prioritasnya dia. Kalau dia nggak effort sama lo, berarti dia nggak segitunya pengen sama lo. Gak usah dengerin omongan semua cowok itu selingkuh, semua cowok tuh brengsek. Itu tuh omongan cewek yang belum pernah nemu cowok yang bener. Cowok baik tuh ada dan mereka nggak bakal bikin lo bingung. Jadi stop cari kode-kode rahasia dari cowok-cowok ini. Kalau misalnya dia nggak jelas, ya udah thank you next gitu loh. Poin berikutnya ini adalah sesuatu yang lover girl atau cewek-cewek tulus itu biasanya lakuin. Kita tuh suka go over and beyond. Kasih kado mahal, kasih effort, ngerayain ulang tahun dia gede-gedean. Tapi realitanya cowok itu tuh gak sepeduli itu sama hal-hal itu, gak kayak kita. Cewek tuh pasti yang kayak oh my god so cute. Cowok tuh gak segitunya guys. Gue dulu juga pernah ngeluarin duit yang super banyak, effort, cuman buat bikin dia senang. Dulu gue ngerasa gue ngelakuin itu karena gue cinta mati. Tapi deep down gue tahu banget gue tuh ngelakuin itu semua karena gue juga pengen diperlakukan kayak gitu. Naluri cewek itu emang pengen ngerawat, tapi please tahan diri lo. Makin banyak lo ngelakuin sesuatu buat dia, makin dikit effort dia ke lo. Kalau nggak ada tantangan di satu hubungan untuk cowok itu bakal mager, cowok tuh bakal santai, dan mereka bakal biarin lo ngelakuin apapun sendirian. Lo tuh harus inget dia bukan suami lo dan lo belum jadi istrinya. Jangan pernah lakuin tugas istri pas kalian masih pacaran. Gak usah beres-beres kamar dia atau living together. Gak usah masakin dia tiap hari kayak lo ibunya. Lo mau dapet cowok yang provider kan? Lo pengen dijagain sama cowok kan? Ya udah jangan jadiin dia anak kecil. Biarin dia yang take charge, biarin dia yang buang sampah, biarin dia yang mikir. Di hubungan lo nggak seharusnya mikir kayak lo tuh lagi kerja di sini. Kalau lo yang selalu ngerencanain date, lo yang selalu ada inisiatif, itu lo lagi ada di energi maskulin lo. Lo jangan pernah jadi posisi cowoknya, biarin dia yang jadi cowoknya. Kalau dia nggak inisiatif, biarin. Girl, banyak cowok yang mau sama lo. Jangan pernah settle sama hubungan yang cuma satu arah. Terus lo juga harus tahu kapan lo harus tarik lagi energi lo atau pull back. Kalau lo sadar lo udah terlalu sering bending over backwards, selalu minta maaf duluan, stop. Tarik napas, ingat peran lo tuh bukan orang tuanya dia. Kalau lo terus-terusan effort sendirian, lo ngasih segalanya buat dia, lo selalu dimaafin sama dia bakal mikir, gue ngelakuin apapun, dia juga bakal tetap mau sama gue kok, dia gak bakal pergi. Jadi buat kalian yang punya anxious attachment, stop buang energi kalian. Kalau cowok lo salah tingkah, selingkuh, atau ngapain, jangan buang energi lo.
Jangan kasih dia hadiah berupa reaksi emosional lo. Jangan teriak, jangan ngomel panjang lebar, tarik nafas, tahan diri lo. Ini tuh bukan manipulasi, ini tuh namanya lo punya standar. Lo harus ingat waktu dan kehadiran lo di depan orang itu adalah sebuah privilege untuk orang itu. Kalau dia rese, kalau misalnya dia nggak ngehargain, yaudah lo cabut. Satu lagi, jangan pernah prioritasin cowok lo di atas jadwal lo. Misalnya lo ada janji dinner sama sahabat lo di hari Jumat, terus tiba-tiba cowok ini ngajakin jalan dadakan, jangan pernah batalin janji lo sama sahabat lo. Kalau cowok ini beneran suka sama lo, dia bakal ngatur jadwal lain. Jangan pernah jadiin cowok itu sebagai pusat dunia lo. Tetap lakuin hobi lo, tetap main sama teman-teman lo. Cowok tuh bakal lebih respect kalau misalnya kita tuh punya kehidupan sendiri. Next thing menurut gue ini sangat-sangat penting. Cewek-cewek tuh harus buang jauh-jauh sindrom I think I can fix him. Dia tuh sering banget jatuh cinta sama potensi seseorang. Dia tuh sebenarnya baik kok, cuman dia lagi gini aja. Aku bisa kok ngerubah dia. Nope, lo nggak bisa ngerubah orang. Orang itu cuma bisa berubah kalau misalnya dia sendiri tuh mau berubah, bukan karena lo. Jangan pacaran sama proyek renovasi. Pacaranlah sama orang yang lo suka pribadiannya sekarang. Pasangan itu harusnya bikin hidup lo tuh lebih enak, lebih enteng, bukan malah nambah beban pikiran lo. Gue bikin video ini karena gue tahu kalau misalnya dunia percintaan sekarang tuh lagi serem banget di Gen Z Indonesia ini. Tapi percaya sama gue, kebanyakan dari hal ini tuh terjadi karena itu pilihan kita sendiri tapi kita nggak sadar. Kita tuh salah pilih, kita denial, dan ini semua terjadi. Gue ngomong ini semua karena pengalaman pribadi. Jadi please kalian harus tahu value diri kalian sendiri. Tahu kalau misalnya lo tuh berharga, lo tuh pantas buat disayangin sama orang. Jadi jangan biarin siapapun bikin lo ngerasa sebaliknya. Oke, thank you so much for watching me. I hope this helps you guys.